Ya, moga-moga saja tidak lama lagi insya Allah akan bertemu dengan pujaan hatinya di bulan Ramadan, dan ketika sudah waktunya kembali lagi, sudah ada maklumat, wali santri boleh berkunjung atau bisa menengok putra-putrinya di kampus sana ya. Oke. Yang pasti wali santri yang muncul pada era Covid ini adalah wali santri yang luar biasa, karena bertahan untuk tidak bertemu dengan putra-putrinya selama mereka mondok ya. Oke, tentunya ini memiliki satu kesan tersendiri yang tidak bisa dirasakan oleh para wali santri yang lain. Jangan lupa untuk selalu mendoakannya, dan apa yang ia makan saat ini rasanya sama seperti apa yang Anda rasakan juga ya. Prihatin sejenak untuk menahan diri untuk tidak berwisata kuliner. Karena sang putri saat ini ya wisata kulinernya nggak jauh-jauh dari menu-menu pondok ya. Yang saya ingat, kalau siang itu biasanya ada sayurnya, kalau malam itu kadang ada sayurnya, kadang keringan saja ya. Kalau hari ini Jumat malam biasanya lauknya biasa-biasa saja, atau bahkan tidak begitu diminati, karena hari Jumat tadi siang ya, setelah duhur atau setelah Jumatan tadi, lauknya memang top-topnya lauk itu ketika hari Jumat ya, baik itu ketika sarapan pagi atau makan siang. Kalau makan malamnya kurang top katanya. Ya alhamdulillah ya. Ya, ini ada musik-musiknya cocok sekali buat istirahat ya, sambil mengenang orang yang tercinta, atau orang yang dirindukan ini. Karena biasanya ya kalau di Gontor Putri itu pas waktu-waktu makan di setelin kayak gini Pak ya. Pas istirahat siang atau waktu malam itu diputerin lagu instrumen seperti ini. Ya otomatis akan terbawa suasana ya, anak-anak itu kadang juga ada yang intinya rileks saja ya. Rileks saja agar anak-anak itu bisa rileks, karena dari pagi sampai siang mereka berkutat dengan pelajaran-pelajaran yang ada di kelas. Ya, sama seperti kita di pondok itu dipaksa mampu, ya. Dan dulu kita di pondok dulu kita di pondok dipaksa untuk tidak mengatakan tidak, tapi harus mengatakan bisa ya. Kalau di pondok dulu kita dipaksa karena dengan cara seperti itulah kita tahu bahwa kita ternyata memiliki kemampuan yang apabila kita bisa bisa memaksimalkannya akan menjadi satu anugerah tersendiri. Termasuk ini ya, saya dulu tidak berani bicara di depan mic ya. Saya termasuk orang yang pendiam, introvert kalau mungkin bahasanya saat ini. Tapi di pondok kita dipaksa untuk berani tampil di depan publik dalam latihan pidato. Dalam latihan pidato kita dipaksa untuk bisa menyampaikan pesan kepada kawan-kawan di depan kita. Ya terpaksa akhirnya, dan ketika kita dipaksa akhirnya terbiasa, dan ketika sudah terbiasa akhirnya keasyikan ya sampai saat ini ya. Jadi dulu saya paling males untuk ngomong, dan sampai saat ini sebenarnya saya tuh kalau diajak untuk berbicara itu agak males, tapi kalau ketemu mic itu nggak bisa diem, karena itulah dulu ya saya dipaksa. Kemudian dipaksa untuk jadi MC di acara-acara pondok, dipaksa juga akhirnya keterusan menjadi bagian menjadi official di Radio Suara Gontor FM, dan seperti inilah hasilnya, dimana ketika ketemu mic saya nggak bisa diem, tapi kalau sudah nggak ada mic saya diem. Pendiri pesantren Gontor itu adalah 3 bersaudara atau 4 bersaudara. Yang pertama adalah Raden Ahmad Soekarto yang paling tua, yang kemudian ada adiknya Ki Haji Ahmad Sahal, kemudian ada Ki Haji Zainuddin Fanani, dan ada
Kiai Haji Imam Zarkashi ya. Keempat-empatnya ini atau tiga-tiganya ini diasuh oleh seorang ibu single factor karena suaminya karena ayahnya Trimurti atau Kiai-Kiai Gontor itu wafat pada usia muda. Tapi berkat kegigihan sang ibu dan berkat prinsip sang ibu yang tidak tergoyahkan, sang ibu bercita-cita agar putra-putranya ini menjadi penerus rantai emas pesantren Gontor yang telah lambat laun mulai meredup karena tidak ada kepemimpinan dan tidak ada penerus. Maka salah satu usaha yang dilakukan oleh seorang Ibu Sudarmi. Ibu Sudarmi itu adalah ibu dari pendiri Kiai Gontor. Dia selain memberikan pendidikan terbaik juga minta doa kepada siapapun, termasuk kepada orang yang dianggap sebagai orang preman ya. Dalam buku Trimurti itu ibundanya pendiri Kiai Gontor itu setiap kali bertemu dengan orang pasti minta doa. Bahkan termasuk kepada preman sekalipun, karena mungkin preman itu berdoa untuk dirinya sendiri tidak dikabulkan, tapi berdoa untuk orang lain dikabulkan ya. Maka kita jangan meremehkan doa, dan kiai-kiai kita biasanya mewasiatkan kepada kita untuk melakukan 3 hal. Yang pertama berdoa, yang kedua mendoakan, yang ketiga minta doa ya. Apabila kita mampu melakukan ketiga hal ini, insya Allah doa kita terkabul dan terwujud. Tetapi apabila doa kita belum terkabul, maka usaha kita adalah sabar, karena sabar adalah ibadah juga ya. Oke, berbicara sedikit tentang Ponorogo, kuliner Ponorogo ya. Bagi para TikToker yang pernah ke Ponorogo pasti tidak pernah asing dari dengan reok, kemudian kulinernya salah satunya dawet jabung. Jadi kalau Anda ke Gontor, ke Pondok Gontor 1, Gontor Pusat, pasti melewati sentra kuliner orang Ponorogo, yaitu dawet jabung ya. Oke. Ini tadi sudah ada yang menampakkan diri. Itu sekelas info saja. Moga-moga para wali santri atau orang tua yang saat ini mondokkan anaknya di Gontor ya, ketika sudah waktunya nanti bisa menjenguk ya, bisa bertemu dengan kuliner dawet jabung ya. Oke. Ya, kita nyantri itu selalu menghadapi berbagai masalah ya. Dari pagi sampai sore itu ada masalah aja. Apalagi kalau sudah kelas 5 Pak ya. Apalagi kalau sudah kelas 5 itu berat sekali ya. Berat sekali karena kelas 5 itu pertama kali dia harus ngurusi dirinya sendiri. Yang kedua dia harus ngurusi anggotanya kalau memang dia diamani sebagai seorang pengurus asrama. Kalau anggota salah maka dia harus dihukum. Kemudian dia juga harus ngurusi dirinya dengan kelasnya. Dia harus ngurusi dirinya dengan mungkin klub atau organisasi yang dia mendapatkan amanahnya. Jadi kalau bagi saya pribadi ketika nyantri itu yang paling berat adalah masa-masa kelas 5, masa-masa pertengahan ya. Sempat kita pernah pengen ya, namanya di pondok itu adalah masa-masa kita putus asa ya. Dan saya mengalami kondisi yang down sekali, dan saya benar-benar rapuh saat itu ketika saya naik kelas 3 intensif. Benar-benar rapuh sekali karena saya merasa ya pembelajaran di Gontor itu terlalu cepat gitu aja, karena kan intensif itu kan 2 tahun dijadikan setahun ya. Dan seolah-olah kita pengen nyerah saja. Karena apa? Kita takut kalau nggak naik kelas, kita takut kalau nanti mengecewakan orang tua, daripada kita mengecewakan orang tua mendingan kita keluar sajalah. Seperti itu ada hal-hal seperti itu pasti ada dalam diri santri. Merasa tidak enak dengan orang tua, merasa membebani orang tua, merasa. Baru kemudian wali kelas saya mengatakan ya, perasaan-perasaan yang negatif itu adalah dari setan ya. Dan kamu sudah belajar manjat dawajada, sudah belajar mansara alid darbi wasola, itu bukan sekedar ucapan semata yang hanya lewat di bibir saja, namun itu juga vitamin yang akan membangkitkan semangatmu, bahwasanya orang yang jadda bersungguh-sungguh itu pasti dia akan berhasil ya. Dan keputusasaanmu ini tidak seberapa dibandingkan dengan
kekuatan yang kamu miliki untuk bersungguh-sungguh. Seperti itu yang pernah saya dengar, itu nggak salah. Lagu-lagu seperti ini biasanya diputarkan dari jam 1 sampai setengah 2 di Gontor Putri sana ya. Lagu-lagu seperti ini loh ya. Dan apa ya, rasanya itu gimana gitu ya, di ruangan ya santriwati berlalu lalang ya, mereka punya masalah sendiri-sendiri. Iya. Nah, musik-musik seperti ini bisa membawa suasana ya. Kadangkala juga ada beberapa yang duduk termenung, entah masalah apa yang dia hadapi, atau mungkin dia tidak memiliki uang. Iya. Semua orang tua, semua anak itu berharap agar dia bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik, dan ketika sudah waktunya ia lulus, orang tuanya bisa menghadirinya ya. Kalau kita di Gontor itu ada namanya yudisium ya. Jadi sebelum kelulusan, malamnya kita bersama orang tua kita berkumpul di aula untuk mengikuti resepsi kelulusan ya. Ada resepsi kelulusan. Dan dan itu dilaksanakan setelah sholat taraweh sampai pukul 2 kalau nggak salah, atau sampai pukul 1, karena dalam resepsi kelulusan santri dan santriwati akhir Gontor itu biasanya nanti ada pembacaan wasiat, ada buku wasiat, pesan dan nasihat dari pendiri Pondok Gontor, Kiai Haji Ahmad Sahal dan Kiai Haji Imam Zarkashi. Dan yang membacanya adalah para pimpinan pondok atau keturunan dari keduanya. Sampai pukul 1. Nanti begitu selesai ya kita langsung sahur. Setelah itu kita ya masih ada waktu, kadang istirahat, kadang ngobrol sama kawan-kawan sebelum semuanya akan berpisah. Kadang-kadang kita juga berkumpul dengan orang tua kita untuk meminta doa dan meminta apa ya, dikuatkan ya. Walaupun mungkin sebenarnya yang paling horor itu adalah yudisium kelas 5 sampai kelas 6, tapi kalau kelas 6 ke kelas ke alumni itu juga ada horornya juga ya. Oke, setelah itu kita berkumpul jam 7, berkumpul di samping aula, dan saat itu dibacakan satu persatu ya, dibacakan satu persatu. Panggilan pertama dibacakan, lari satu persatu. Panggilan kedua, lari satu persatu. Di antara panggilan-panggilan itu ada panggilan mereka yang harus bertahan sejenak beberapa bulan agar lulus ya. Dan itu juga ada rasa sedihnya ya, kita melihat kawan-kawan yang mungkin tidak bisa selesai tepat waktu. Tapi disitulah letak apa namanya ya, kita merasa memiliki ya. Kita merasa memiliki walaupun kita tidak kenal siapa dia, tapi karena kita terikat emosi kita ya dalam satu angkatan, maka seolah-olah kita bisa merasakan semuanya. Itulah istimewanya pendidikan yang mungkin apa ya, berkesan sekali ya, melewati perkumpulan bernama organisasi angkatan. Dan alhamdulillah setiap tahunnya itu pasti alumni Gontor itu akan mengadakan reuni ya. Bahkan ya baru lulus pengen reuni aja, karena seindah-indahnya masa adalah ketika kita belajar, ketika kita ditempa, ketika kita digembleng, ketika kita dibina dan dibimbing oleh guru-guru kita. Saya tadi sore atau tadi pagi kan, tadi siang kan memosting video ketika saya berada di kampus Gontor Putri 1. Itu pun ya saya ambil secara diam-diam ya, yang pasti tidak kelihatan secara close up ya. Ya saya membayangkan anak-anak sekecil itu sudah hebat bisa berpisah dengan orang tuanya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan ya, tanpa ada kesempatan bertemu ya, karena masih dalam keadaan darurat COVID. Walaupun mungkin di luar sana sudah normal, tapi karena pondok ingin menjaga santri dan santriwatinya dari
hal-hal yang tidak diharapkan, maka sampai saat ini masih belum ada maklumat tentang kunjungan santri. Maka bersabarlah, pasti tahun ajaran baru nanti ada ya. Hari ini hari Jumat, biasanya kalau di pondok itu hari Jumat adalah hari spesial karena ada kunjungan. Tapi berhubung saat ini di Gontor di Gontor itu lagi belum ada maklumat kunjungan, maka hari Jumat seperti biasanya. Iya, kalau hari Jumat biasanya dulu kita itu para santri berlomba-lomba ke pengurus keamanan untuk meminta izin bisa keluar ke pondok. Saya mohon diri untuk saya izin untuk undur diri. Insya Allah kita moga-moga besok masih bisa bertemu. Kalaupun tidak bisa bertemu, insya Allah jadwalnya berubah ya. Hari Ahad malam kita akan bertemu kembali ya. Oke, terima kasih. Tetap istiqomah selalu dalam lindungan Allah, dan mohon pamit. Semoga semuanya selalu dalam limpahan dan taufik hidayah Allah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.